Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Ya, puji Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang luar biasa, amin. Ya, kita melihat di Efesus 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Setuju dengan firman ini? Setuju. Ya. Kita melihat secara kenyataan bahwa saat ini ya, hari-hari begitu cepat berlalu. Tidak terasa kita sudah menghadapi corona ini yang tahun ke-2. Ya. Tidak terasa sudah lewat tahun yang ke-2. Ya. Firman Tuhan berkata, hari-hari cepat, kesusahan akan bertambah. Makanya di awal saya bilang, siapa yang bersuka cita? Semuanya angkat tangan. Puji Tuhan, Engkau ada orang yang luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, kita masih bisa bersuka cita untuk memuji Tuhan. Kita sekarang ini adalah memasuki, boleh dikatakan akhir zaman, atau memasuki nubuatan-nubuatan para nabi. Kita sedang berjalan menuju ke sana di akhir zaman. Makanya firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah jahat. Bumi sudah tua. Dan bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Persiapan apa yang harus dilakukan? Ketika Tuhan datang, apakah kita sudah siap? Ya, masing-masing jawab di dalam hati ya. Kita tidak tahu kapan. Karena Tuhan bilang, Tuhan datang seperti pencuri. Tuhan hanya memperingatkan kepada anak-anaknya, umat kesayangannya, agar berjaga-jaga, berwaspada dan berhati-hati, dan selalu berdoa. Ya. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita melihat akhir-akhir ini kebanyakan orang sudah mementingkan dirinya sendiri. Tidak lagi untuk memperdulikan keadaan orang yang di luar, apalagi yang gak kenal. Saudara aja kadang gak peduli, apalagi orang gak kenal, betul? Ya. Dan sekarang ini siapa yang kita harapkan? Firman Tuhan berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan. Kalau di terjemahan lain berkata, itu melanggar perintah-perintah Tuhan, atau bertambah-tambah banyaknya kejahatan, maka membuat orang kasihnya mulai dingin, tidak peduli lagi kepada sesama, apalagi dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Keegoisan mulai bermunculan. Segalanya sesuatu aku, bukan Tuhan lagi. Segala perintah Tuhan banyak dilanggarnya. Dan saya percaya yang di sini tidak ada ya, di luar sana banyak. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan,
Untuk menghadapi akhir-akhir zaman ini kita perlu mempersiapkan hati kita, perlu mempersiapkan diri. Ketika keadaan yang baik, mengucap syukur itu sangat mudah. Betul? Sangat gampang. Apabila engkau menghadapi suatu masalah yang bertubi-tubi, bagaimana respon dan reaksi saudara-saudari? Apakah masih bisa mengucap syukur? Atau masih bisakah engkau masih memuji Tuhan? Atau malah bersungut-sungut pada Tuhan? Tuhan, di mana engkau? Kenapa engkau tidak tolong saya? Kenapa engkau tidak turun tangan? Engkau berdiam diri. Ya. Jadi jangan. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Ya. Harus percaya itu. Ya. Kita saat ini masih memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang diutus Allah bagi setiap pribadi-pribadi. Yang setuju katakan? Amin. Amin. Yang sudah merasakan Roh Kudus dalam dirinya, tolong angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Ya. Dan saya yakin dan percaya apabila Roh Tuhan ada bersama kalian, apapun yang engkau hadapi, engkau tidak akan takut. Ya. Ini hanya sekilas, saya belum khotbah. Ya. Tema saya hari ini, janganlah takut, semua akan berlalu. Khotbah ini saya dapat sebelum istri saya masuk rumah sakit. Dan saya percaya inilah Tuhan yang ingatkan untuk saya agar saya harus kuat. Ya, yo. Janganlah takut, semua akan berlalu. Amin. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyang. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyang. Apa yang menyebabkan tangan seseorang akan lesu dan lemah? Pasti karena menghadapi segala sesuatu yang tidak mampu dia selesaikan. Setuju? Yang tidak mampu dia hadapi, sehingga tangan menjadi lemah. Ataupun di dalam pekerjaan bekerja tanpa hasil, pasti akan membuat tangan lemah. Betul? Betul ya? Teguhkanlah lutut yang goyang. Mungkin pada saat ini situasinya sulit seperti ini, engkau tidak tahu lagi bagaimana harus melangkah. Engkau tidak tahu lagi tujuan masa depanmu seperti apa. Banyak di luar orang berkata, pada hari ini saja kalau engkau sudah dicukupkan, sudah puji Tuhan, enggak usah pikir jauh-jauh. Tapi satu hal yang pasti yang harus kita pastikan, bahwa di dalam Tuhan pengharapan selalu ada. Selalu ada. Di sini saya garis bawahi, kuatkanlah dan teguhkanlah. Siapa yang akan menguatkan saudara-saudari dan saya? Atau siapa yang akan meneguhkan saudara-saudari dan saya? Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, saudara-saudari mau cari siapa?
Jujur. Dahulu kala saya pasti cari orang yang menurut saya bisa tolong saya. Tapi sekarang kita tahu, firman Tuhan berkata, engkau cari saudaramu, engkau akan kecewa. Engkau cari manusia, engkau akan terkutuk. Tuhan bilang, andalkan saya. Ketika kita lemah, kita tidak berdaya, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan bagaimana peran gereja untuk orang-orang yang mengalami kesusahan, seperti tangannya lemah lesu atau lutut yang goyah? Karena saat ini peran gereja sangat penting untuk umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ataupun orang-orang di luar yang sedang mencari pertolongan. Firman Tuhan mengatakan, tuayan sudah mengundi pekerja di dalam arti tuayan pada saat ini, tuayan jiwa di luar mungkin sangat banyak. Tapi kembali lagi kepada anak-anak Tuhan, bagaimana engkau berperan, bagaimana engkau bisa menguatkan seseorang, bagaimana engkau bisa membawa jiwa pada Tuhan. Banyak berkata, saya tidak bisa menginjil. Tetapi paling tidak, berilah contoh teladan dalam kehidupanmu. Orang tidak perlu melihat engkau menginjil, tapi dia melihat kehidupanmu, dia akan percaya bahwa ini anak Tuhan. Saya mau seperti ini. Setuju? 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 Ya. Engkau tidak bisa menginjil, tapi kita hidup dengan benar. Jadi contoh teladan bagi orang sekitarmu. Sebenarnya itu adalah juga penginjilan. Bahwa engkau di dalam Tuhan, engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setiap perbuatanmu, setiap kelakuanmu mencerminkan nama Tuhan. Orang akan heran melihat saudara-saudari di tengah situasi seperti ini, engkau masih bisa bersuka cita. Amin. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Yang berperan di sini adalah kita semua, anak-anak Tuhan. Kalau engkau kuat, kuatkanlah saudara-saudara seimanmu, sehingga dia tidak tawar hati. Atau seseorang sudah menjauh daripada Tuhan karena berpikir Tuhan tidak tolong saya. Tetapi kalau saudara-saudari yang tahu bahwa Tuhan pasti tolong, cari dia dan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu ada untuk engkau. Jangan putus asa. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah hati, jangan takut. Setiap masalah persoalan kita hadapi, semua akan berlalu. Kesusahan tidak selamanya, penderitaan juga tidak selamanya. Di dalam keluarga,
pasti ada namanya salah pengertian, salah paham, atau komunikasi kurang baik. Itu masih bisa diperbaiki. Ingat, pasangan hidupmu ada orang yang paling engkau kasihi. Kalau engkau tidak mengasihi, engkau tidak mungkin bersama dengan dia. Setuju? Setuju ya? Setuju? Satu hal yang harus kita persiapkan diri bagi pasangan-pasangan. Ketika engkau menikah, engkau ada janji nikah. Ingat selalu itu. Susah senang tetap bersama. Sehat, sakit tetap bersama. Itu pasti akan kita jalani, dan itu pasti akan kita lalui. Maka setiap orang harus mempersiapkan hati dan mental. Kita melihat banyak di luaran suami istrinya sakit, banyak yang pergi tidak kuat, banyak yang meninggalkan suami atau istrinya karena tidak mampu atau tidak sanggup untuk mengurusnya. Betul? Saya harapkan untuk setiap saudara-saudari yang kekasih yang sudah percaya kepada Tuhan, ingat janjimu di hadapan Tuhan. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Tuhan akan menyelamatkan saudara-saudari dan saya. Fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah kita. Mungkin pada saat ini ekonomi yang merajalela, ya, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri semua sama menghadapinya seperti kita. Sulitnya untuk mencari uang. Tetapi kembali lagi kepada pribadi-pribadi masing-masing. Bagaimana engkau mempergunakannya? Kata Tuhan, cukupkanlah apa yang ada padamu. Jangan bersungut-sungut. Jangan berkata Tuhan gak tolong. Kita masih bernapas saja, itu adalah pemberian dari Tuhan. Setuju? Setuju? Apapun yang saudara-saudari hadapi, ingat, Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah salah. Dan satu yang harus dipastikan, kita di bumi ini hanya sementara. Yang Tuhan ingin selamatkan adalah roh kita. Tubuh ini fana. Tubuh tidak ada bagian dalam kerajaan sorga. Tapi roh kita, selagi kita diberikan kesempatan bernapas hidup, bagaimana engkau mempergunakannya? Seperti di awal saya berkata, hari-hari jahat. Pergunakan waktu yang ada. Saat ini setiap pribadi-pribadi, saya tidak tahu waktu Anda untuk apa, atau kebanyakan di medsos, atau waktu yang dipergunakan untuk hal-hal yang sia-sia, ataukah waktu yang engkau pergunakan berguna bagi dirimu atau orang lain. Saudara yang tahu, saudara-saudari koreksi diri sendiri. Kalau masih menyia-nyiakan waktu, bertobatlah. Hari-hari sudah jahat. Tuhan ingatkan untuk setiap pribadi kita, berjaga-jaga. Dalam arti apa? Berdoa selalu, melekat kepada Tuhan, dan engkau pasti akan dijauhkan dari segala hal-hal yang bahaya.
Amin. Kayaknya pada tegang ya. Saya nggak panjang-panjang untuk khotbah hari ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudari percaya? 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 Jangan berkata di sini percaya, tetapi setelah pulang ke rumah engkau bersungguh-sungguh. Engkau menipu diri sendiri. Tuhan berkata jangan takut, jangan bimbang, percayalah, karena Roh Tuhan ada bersama kalian. Kalau engkau tidak yakin, berdoa, Tuhan, aku mau engkau menuntun jalan hidupku. Jangan takut, jangan bimbang. Apapun yang saudara-saudari hadapi saat ini, ataupun saudara pergumulkan saat ini, percayalah, Tuhan pasti tolong. Karena firman Tuhan hari ini berkata bahwa tangan Tuhan yang memegang engkau yang akan memberikan kemenangan kepada saudara-saudari sekalian. Permasalahannya hanya pribadi kita. Sungguh-sungguhkah kita percaya kepada Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita mengandalkan Tuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan goyah. Memang kita akan berjalan menuju kepada nubuatan para nabi, akhir zaman. Banyak kesusahan yang akan datang, banyak penderitaan. Tuhan Yesus sendiri berpesan kepada kita, berjaga-jagalah, berhati-hatilah, dan berawas-awaslah. Dalam arti kita harus selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberitahu kepada anak-anaknya yang setia dan taat kepada Dia yang akan terjadi, yang akan datang. Engkau sudah mempersiapkan diri. Setuju? Yang belum baca Alkitab, rajin-rajinlah untuk baca Alkitab. Dan renungkanlah setiap firman Tuhan yang ada. Karena Alkitab ada penuntun hidup bagi saudara-saudari dan saya. Alkitab ada sumber kekuatan. Dan juga masa depan saudara-saudari ada di dalam Alkitab. Jangan hanya dibaca. Tuhan ingin kita mempraktekkan apa yang Tuhan katakan. Percaya semuanya. Setiap janji firman Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia pasti menggenapinya dalam kehidupan setiap saudara-saudari yang taat dan yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Saudara yakin sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Yakin? Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Janganlah takut, janganlah bimbang. Tuhan meneguhkan, bahkan menolong, dan juga memberikan kemenangan kepada saudara-saudari. Di dalam situasi yang makin sulit ini, percayalah, engkau tidak sendirian. Tuhan beserta saudara-saudari.
Dia berjalan bersama-sama dengan kita untuk menghadapi setiap badai hidup yang kita hadapi. Janganlah takut, semua akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudari yang mungkin pada saat ini engkau merasa tidak mampu lagi, atau belum ada jalan keluar. Setiap pergumulan hidup, ataupun saudara-saudari yang merasa mulai jauh dengan Tuhan, pada saat ini saya ingin berdoa bagi saudara-saudari. Kalau itu adalah Anda, tangan kiri pegang dada dan tangan kananmu kau angkat. Saya akan berdoa bagi saudara-saudari. Dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti turun tangan untuk menolong saudara-saudari. Kalau itu Anda, jangan lihat ke kiri atau ke kanan. Ini ada pribadi Anda dengan Tuhan. Tutup mata Anda, angkat tangan kanan Anda. Bapa Surgawi, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan, membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan untuk menolong setiap mereka ya Bapak. Ya Bapa, Engkau mampukan mereka Tuhan. Engkau kuatkan mereka ya Bapa. Engkau ada untuk mereka Tuhan di dalam situasi yang sulit apapun Tuhan. Engkau punya jalan keluar. Engkau punya solusi. Engkau bahkan memulihkan keadaan mereka ya Bapa. Anakmu percaya Tuhan. Setiap yang mengangkat tangan Tuhan pada hari ini ya Bapa, Engkau tahu ya Bapa, apapun yang mereka hadapi saat ini, Engkau pasti memberikan kemenangan bagi mereka. Dan Engkau sendiri yang menyelamatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai berbicara. Anak-Mu percaya Bapa, Roh Kudus senantiasa bekerja untuk anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Pak. Dan anak-Mu percaya setiap mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan, mereka akan dikuatkan, mereka akan diteguhkan, dan bahkan mereka mendapatkan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Bapak. Hanya Engkau yang mengurapi setiap mereka Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kepada hambanya